Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin akan membawakan presentasi yang berjudul Customer Co-Production in Healthcare Service Delivery, Examining the Influencing Effect of the Social Context. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama adalah, perkenalkan, saya Asfikanis Anwar. Saya Maulina Yunus. Saya Michelle Wijayawi. Saya M. Rituan. Saya Rara Armita Arman. Saya Bayu Prabu Pangestu. Saya Indah Nurinsani Guntur. Baik, dengan dosen pembimbing kami, Dr. Andi Indahwati Sidin, MH, SM. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut untuk presentasi. Koproduksi didefinisikan sebagai partisipasi pelanggan yang konstruktif dalam proses pembuatan dan pengiriman layanan yang membutuhkan kontribusi kooperatif yang berarti untuk proses layanan. Koproduksi layanan dianggap penting dalam manajemen pemberian layanan dan khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan hasil layanan. Dalam studi ini, koproduksi dilihat dalam 2 ranah, yaitu ranah penyedia pelanggan atau service coproduction dan ranah pelanggan atau adherent to professional advice. Pengaruh konteks sosial pada koproduksi atau ruang penyedia pelanggan dan kepatuhan sebagian besar telah diabaikan. Pengawasan ini menghalangi pemahaman holistik tentang koproduksi dalam layanan. Efektivitas layanan bergantung pada konteks sosial, harapan penyedia layanan, akses ke informasi perawatan kesehatan, sifat interaksi, dan iklim organisasi atau layanan. Melihat interaksi sosial mempertimbangkan antara pelanggan, iklim layanan, dan akses ke informasi kesehatan sebagai subdimensi kunci dari konteks sosial yang dapat mempengaruhi proses koproduksi. Sehingga studi ini fokus memeriksa bagaimana konteks sosial mempengaruhi partisipasi pelanggan dalam coproduction dan kepatuhan mereka terhadap instruksi medis. Perilaku pelanggan dimotivasi atau dipengaruhi oleh konteks sosial dan berkontribusi secara signifikan terhadap domain konseptual coproduction. Selanjutnya, penelitian ini memberikan wawasan empiris baru untuk mengoperasionalkan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terkait konteks sosial, kejelasan peran pelanggan, orientasi penyedia pelanggan. Penelitian ini mengadopsi teori kognitif sosial untuk menguji dampak konteks sosial dan kejelasan peran pada kegiatan produksi bersama pelanggan dan hasil layanan dalam perawatan kesehatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menyelidiki secara empiris dan menilai efek konteks sosial, yaitu sifat interaksi, iklim layanan, dan akses ke informasi kesehatan pada partisipasi dalam koproduksi layanan dan kepatuhan. Yang kedua adalah menguji pengaruh mediasi kejelasan peran pelanggan pada coproduction. Yang ketiga adalah menguji pengaruh moderasi orientasi penyedia pelanggan terhadap koproduksi. Selanjutnya adalah latar belakang teori. Adapun dari latar belakang teori ini, kita akan membahas beberapa, salah satunya yaitu konteks sosial, koproduksi dalam pelayanan kesehatan, dan juga teori dari dan kepatuhan kognitif sosial. Adapun konteks sosial sangat berperan secara keseluruhan dalam efektivitas layanan. Menurut Ed Farson dan kawan-kawan, beliau menggarisbawahi bahwa bagaimana pentingnya konteks sosial dalam layanan dan juga berpendapat bahwa penting dalam mempertimbangkan posisi aktor, peran, dan tindakan interaksi sosial dalam struktur sosial ketika merancang konstelasi atau gambaran sumber daya untuk mewujudkan proporsi nilai. Proporsi nilai di sini adalah yaitu kepuasan pada pelanggan. Yang berikutnya adalah menurut Solomon dan Suprenan bahwa menjelaskan bahwa peran sosial adalah sekelompok isyarat sosial yang akan memandu dan mengarahkan perilaku individu dalam aturan tertentu, di mana peran sosial ini dapat memproyeksikan beberapa perilaku yang juga dapat mempengaruhi aktor itu sendiri. Berikutnya adalah menurut Chan,
peran sosial dapat disamakan dengan iklim layanan, di mana iklim layanan ini adalah faktor penting dari konteks sosial itu sendiri, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, di mana dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan dari aktor itu sendiri. Nah, sebagai kesimpulan dari beberapa teori ini menyatakan bahwa konteks sosial itu dapat meningkatkan kejelasan peran pelanggan dalam pemberian sebuah layanan. Koproduksi dalam pelayanan kesehatan. Praktek koproduksi dalam pemberian kesehatan memenuhi layanan terhadap pelanggan yang sudah berpengalaman. Menurut Lang 2008 bahwa penyedia pelanggan yang ditingkatkan cenderung memperkuat kolaborasi antar aktor dalam koproduksi jasa dalam menghasilkan pelanggan dan motivasi mereka untuk mengelola kondisi medis mereka sendiri. Dan menurut Fredson, pemberian layanan kesehatan adalah pengaturan sosial yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk melibatkan pelanggan. Pemberian layanan dapat dibatasi atau ditingkatkan tergantung pada konteks sosial atau aktor itu sendiri. Dan menurut Davis dan Sefdalis serta Vincent, dalam literatur kesehatan bahwa tenaga medis dalam perawatan penuh dengan tentang keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan bersama. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab bahwa konteks sosial apakah memang mendorong layanan bersama proses produksi dan apakah pengaruh konteks sosial pada pelanggan serta partisipasi peran pelanggan dan orientasi penyedia pelanggan. Berikutnya adalah teori kognitif sosial. Bapak psikologi yaitu Albert Bandura tahun 1991 menyatakan bahwa teori kognitif sosial ini menunjukkan bagaimana proses mempengaruhi minat individu dalam kaitannya dengan memperoleh dan memelihara pola perilaku tertentu. Albert Bandura ini dia menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang itu cenderung untuk meniru apa yang mereka lihat walaupun tanpa harus secara langsung. Meniru kata-kata dan bagaimana perilaku mereka akan dibentuk melalui pengamatan pada model yang ditampilkan oleh media massa. Terus yang berikutnya adalah Grondros dan Foima tahun 2013 menjelaskan bahwa faktor eksternal atau dalam hal ini adalah konteks sosial mendorong perilaku secara langsung atau tidak langsung melalui proses kognitif mereka. Dan menurut Spanyol 2015 menyatakan bahwa proses kognitif konsumen yang dihasilkan dari konteks sosial ini dapat mempengaruhi perilaku koproduksi mereka dalam lingkup penyedia pelanggan sehingga pelanggan akan mengikuti saran. Dan yang berikutnya adalah Sandman dan teman-temannya bahwa kepatuhan pelanggan terhadap instruksi medis lebih disukai bagi pasien saat adanya keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Jadi pasien tidak lagi secara pasif, namun dia dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk keputusan medisnya. Dan sebagai slide. Dan sebagai kesimpulan dari beberapa pernyataan tadi bahwa apakah pelanggan layanan kesehatan sebagai koprodus aktif dari layanan yang disajikan akan memiliki tanggung jawab di pihak pelanggan yang mungkin meningkatkan komitmen mereka untuk mematuhi saran dari profesional kesehatan. Saya akan melanjutkan dari teori tadi, maka muncul pengembangan dan model dan hipotesis yang ada, yaitu pertama adalah sosial konteks, di mana adanya interaksi natural, di mana interaksi natural ini adalah produksi bersama layanan, di mana pelanggan itu berbagi informasi dan pada saat interaksi natural ini ada hubungan timbal balik antara pelanggan dengan penyedia. Terus yang kedua adalah iklim layanan atau service climate, di mana terdapat pada produksi bersama layanan, terus terdapat isyarat lingkungan di mana motif atau perilaku pelanggan yang akan membangun kepercayaan dan motivasi antara penyedia layanan dengan pemakai pelayanan. Terus yang ketiga adalah akses ke informasi pelayanan kesehatan. Gunanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan pelanggan
dan meningkatkan partisipasi dari pelanggan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi sosial konten ini ada 3 unsur. Next. Terus berdasarkan hal tersebut di atas ada pendapat hipotesa penelitian di mana sosial konteks tercenderung secara positif mempengaruhi partisipasi pelanggan dalam kegiatan co-production layanan dalam lingkup pelayanan penyedia. Sehingga ada 3 hipotesa yaitu H1A di mana sifat interaksi dari konteks sosial tersebut cenderung secara positif meningkatkan partisipasi pelanggan dalam produksi bersama layanan. Terus hipotesa H1B adalah iklim layanan dari konteks sosial cenderung secara positif meningkatkan partisipasi pelanggan dalam produksi bersama layanan. Dan H1C adalah akses ke informasi perawatan kesehatan dari konteks sosial kemungkinan akan meningkatkan partisipasi pelanggan secara positif dalam produksi bersama layanan. Slide. Dapat dilihat berikut adalah model konseptual dari sosial konteks di mana ada sosial konteks terdiri dari 3 yaitu access to healthcare information atau akses untuk ke informasi pelayanan kesehatan, yang kedua ada iklim layanan, terus yang ketiga ada interaksi secara natural. Ini akan bersifat positif ke partisipasi dari pelayanan tersebut. Slide. Terus sosial konteks, yaitu yang pertama terkait nature of interaction atau interaksi natural, merupakan perilaku kepatuhan pelanggan terhadap interaksi instruksi medis, di mana pelanggan akan berpartisipasi aktif melalui interaksi menanam sikap terhadap instruksi medis dari DPJP sendiri. Terus yang kedua adalah iklim layanan, di mana pengalaman konsumsi selama konsultasi klinis terhadap instruksi medis yang akan mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap instruksi medis dari DPJP. Terus yang ketiga, akses ke pelayanan kesehatan, informasi pelayanan kesehatan merupakan sumber daya utama terhadap peningkatan pengetahuan pelanggan. Slide. Berdasarkan hal tadi itu muncullah pendapat hipotesa penelitian, yaitu proses kognitif konsumen yang dihasilkan dari konteks sosial cenderung akan mendorong perilaku kepatuhan pasien terhadap instruksi medis. Terdiri atas 3 hipotesa, yaitu H2A, bagaimana sifat interaksi dari konteks sosial cenderung secara positif meningkatkan komitmen pelanggan untuk mematuhi instruksi medis dari tenaga medis kesehatan di rumah sakit. H2B, iklim layanan dari konteks sosial cenderung secara positif meningkatkan komitmen pelanggan untuk mematuhi instruksi medis. H2C, akses ke informasi perawatan kesehatan dari konteks sosial kemungkinan besar akan meningkatkan secara positif komitmen pelanggan terhadap kepatuhan instruksi medis. Slide. Terdapat model konseptualnya di mana sosial konteks yang terdiri dari 3 unsur ini akan mempengaruhi kepatuhan pasien untuk mematuhi instruksi dari tenaga medis di rumah sakit. Slide. Terus sosial konteks ini kembali lagi yang pertama adalah nature of interaction, di mana ada kejelasan peran bagi pelanggan dalam menghasilkan penyampaian layanan. Yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman dari pelanggan. Dan yang ketiga adalah cenderung mempengaruhi kejelasan peran dari pelanggan. Terus untuk poin keduanya, service climate itu perilaku pelanggan dalam pertemuan layanan. Jadi bagaimana perilaku pelanggan terkait pelayanan yang sudah didapat. Terus yang ketiga adalah access of health information, bagaimana akses ke pelayanan kesehatan itu dapat mengembangkan dan menguasai peran terhadap produksi bersama layanan, dan terlihat pada slide terlihat pada pendapat hipotesa penelitian, konteks sosial kemungkinan akan mendorong kejelasan peran pelanggan dalam koproduksi layanan. Terdapat ada 3 hipotesa, yang 3A adalah sifat interaksi dari konteks sosial kemungkinan besar akan meningkatkan kejelasan peran pelanggan secara positif. H3B, iklim layanan dari konteks sosial kemungkinan besar akan meningkatkan kejelasan peran pelanggan secara positif. H3C, akses ke informasi perawatan kesehatan dari konteks sosial kemungkinan besar akan meningkatkan kejelasan peran pelanggan secara positif. Slide.
Jadi untuk model konseptualnya dapat dilihat pada garis kolom dan garis merah, di mana social context yang terdiri dari 3 ini mempengaruhi peran customer. Terlihat pada H3A sampai C tersebut. Slide. Efek mediasi dari kejelasan peran. Slide. Pendapat hipotesa penelitian yaitu meningkatnya kejelasan peran pelanggan dapat meningkatkan partisipasi dalam produksi dan kepatuhan terhadap instruksi medis. Ada 3 poin. H4 merupakan kejelasan peran pelanggan secara signifikan memediasi efek positif dari konteks sosial pada partisipasi mereka dalam produksi layanan bersama. H4A kejelasan peran pelanggan kemungkinan besar akan meningkatkan partisipasi mereka dalam kerjasama produksi secara positif. H4B kejelasan peran pelanggan kemungkinan besar akan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap instruksi medis. Slide. Kembali lagi ke model konseptual, di sini dilihat bagaimana customer role clarity itu mempengaruhi kepada 3 sosial konteks itu, yaitu access to healthcare information, service climate, sama nature of interaction, dan di mana keberadaan dari customer itu akan mempengaruhi bagaimana kepatuhan pelanggan terhadap instruksi medis, dan bagaimana keberadaan pasien itu mempengaruhi bagaimana partisipasi pelayanan dalam produksi layanan kesehatan tersebut. Slide. Terus untuk efek mediasi dari produksi layanan, ada lagi pendapat hipotesa penelitian di mana H5 partisipasi pelanggan dalam co-production layanan secara signifikan memediasi efek positif dari konteks sosial. H5A, partisipasi pelanggan dalam co-production layanan kemungkinan besar akan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap instruksi medis dan dapat terlihat pada tabel slide. Model konseptual ini di mana partisipasi in service co-production, yaitu partisipasi dari pelanggan akan memberikan efek positif terhadap sosial konten, dan bagaimana partisipasi dari pelanggan tersebut akan mempengaruhi bagaimana pelanggan itu mematuhi instruksi medis. Slide. Efek moderasi dari orientasi penyedia pelanggan. Next. Dari ada beberapa literatur. Yang pertama dari Bridge, Walsh, Henia, Thoreau, and Groth tahun 2015, bahwa orientasi penyedia pelanggan atau PCO, provider, customer orientation, adalah dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong upaya kolaboratif para aktor di ruang konsultasi. Yang kedua dari Boff dan Johnson, Bridge tahun 2015, orientasi penyedia pelanggan didefinisikan sebagai kemampuan penyedia untuk merespon secara aktif kepada pelanggan dan komitmen mereka untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Yang ketiga, jadi dari O'Shea and Fremont tahun 2015, jadi ada kesalahpahaman dokter tentang perubahan pelanggan layanan kesehatan secara negatif mempengaruhi partisipasi pelanggan dalam proses konsultasi, serta pengalaman layanan mereka secara keseluruhan. Adapun pendapat dari Arbot, Sharp, and Michael Kennedy tahun 2017 ya, bahwa pelanggan dengan kondisi kronis diharapkan terbentuk dari kondisi mereka, dengan implikasinya pada kehidupan mereka jika kondisi tidak membaik, dan oleh karena itu didorong untuk mematuhi instruksi dokter. Next. Nah, dari Arbonot di SEF 2009, tidak ditemukan efek moderasi dari pasien kondisi penyakit, baik akut atau kronis pada perilaku kepatuhan. Jadi mereka tidak menemukan efeknya. Nah, ada pendapat lagi dari Solomon tahun 1985, bahwa penyedia layanan kesehatan diharapkan untuk mengadopsi perilaku yang selaras dengan peran mereka dalam pelayanan kebutuhan pelanggan. Nah, ini pendapat dari peneliti bahwa orientasi penyedia pelanggan yang ditunjukkan selama konsultasi di pihak penyedia dapat mendorong perilaku produksi bersama pelanggan dan juga memperkuat pengaruh kejelasan para pelanggan
pada partisipasi kerjasama produksi. Next. Ada pengaruh kondisi medis. Jadi semua tadi di sini menurut Medline Plus tahun 2018 bahwa pelanggan dengan kondisi kronis cenderung termotivasi untuk terlibat dalam praktek produksi mereka selama dan setelah pertemuan layan dibandingkan dengan mereka yang dengan kondisi akut. Dan ini yang pasien dengan kondisi kronis, menurut Medline itu mereka akan cenderung lebih patuh daripada yang pasien akut. Menurut Nicole Kennedy Seidar tahun 2015 bahwa pelanggan dengan kondisi akut hanya mengalami tantangan kesehatan dalam waktu singkat. Oleh karena itu mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi dan rencana perawatan jika dibandingkan dengan pelanggan dengan kondisi kronis. Nah, menurut peneliti, mungkin ada beberapa perbedaan dalam pola kepatuhan dan perilaku produksi selama antara pelanggan dan kondisi akut dan kronis. Nah, penelitian ini akan menguji model tersebut untuk pasien dengan kondisi yang berbeda, kronis dan akut. Next. Metodologi. Jadi penelitian ini menggunakan survei kuantitatif secara tatap muka yang melibatkan sejumlah 594 pasien rawat jalan yang dipilih dari 10 fasilitas kesehatan masyarakat secara acak. Ya, setelah dianalisis dalam studi utama bahwa dari 599 pasien dari 617 pasien rawat jalan yang direkrut, yang diberikan kuesioner, 5 kuesioner telah diisi kembali dan dibuang sebagai akibat dari data yang hilang. 594 kuesioner yang valid dari pasien rawat jalan yang digunakan untuk dianalisis, yaitu sekitar 88,7% tingkat respon yang valid. Lanjut. Next. Jadi ada perbandingan kalau sistem ya bertentangan dengan sistem perawatan kesehatan di ekonomi maju, di negara maju, mungkin ada larangan di mana pasien diharuskan untuk membuat janji temu sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Namun di Ghana, di negara Ghana, pasien datang tanpa persetujuan lebih dahulu. Ya, mereka harus menunggu lama untuk menemui dokter. Nah, di Ghana itu rasio dokter dan pasien yang buruk masih sekitar 1:8.300 pada tahun 2017. Nah, standar WHO merekomendasikan rasio dokter ya 1:1000. Nah, bahwa ada tekanan besar pada para dokter yang memberikan perawatan pasien. Ya, mungkin ya rasio dokter yang lebih, ya pasien yang berlebih sehingga dokter memberikan perawatan ya ada istilahnya perlu tekanan besar ya, kita tahu tenaga dokter yang kurang sehingga dokter harus bekerja keras untuk melayani pasien. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai konteks studi. Jadi dari konteks studi dari penelitian ini, sistem kesehatan di daerah ekonomi maju pasien harus membuat janji sebelum mengunjungi pusat kesehatan pasien di Ghana. Namun di Ghana, pasien datang tanpa membuat janji. Hal ini menyebabkan pasien harus menunggu lama untuk menemui dokter. Dengan itu akan ada tantangan di mana terjadi beberapa pasien terburu-buru melalui proses konseling. Namun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pemberian layanan di bidang kesehatan melalui Kementerian Kesehatan bersama dengan Institutional Care Division atau ICD. Untuk skala item yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama itu item skala pengukuran diambil dari literatur terkait dan dimodifikasi secara sensitif agar sesuai dengan konteks penelitian. Kedua, semua variabel diukur menggunakan skala Likert, ya, ada 5 poin. Yang pertama 1 sangat tidak setuju, kemudian yang 3 tidak pasti, dan 5 itu sangat setuju. Next. Untuk analisis dan hasil dari metodologi yang digunakan pada penelitian ini, kita dapat melihat pada tabel 2, jadi menyajikan hasil yang menunjukkan bahwa validitas konvergen dan diskriminan itu terpenuhi. Kita bisa melihat dari dari 7 data yang dipaparkan, kita melihat pada bagian tabel average variance extracted. Di sini semuanya itu nilainya di atas 0,50 dan constructability-nya itu lebih dari 70. Itu menandakan bahwa
data ini validitas konvergen. Kemudian untuk kualitas diskriminan didukung karena nilai AV atau average variance extracted ini setiap konstruksinya lebih besar dari kuadrat korelasinya dan tidak ada bukti pemuatan silang. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan struktur penelitian dan pengukurannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SEM 3.0 untuk melihat model sistem kesehatan yang dapat tergambar melalui data kuantitatif yang diperoleh dari 594 responden dari beragam fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Kemudian terkait dengan hasil penelitian bahwa penelitian ini secara umum, secara empiris menguji pengaruh konteks sosial terhadap produksi pelayanan kesehatan. Di dalam hal ini bagaimana meningkatkan partisipasi antara pemberi pelayanan kesehatan serta lingkup pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini bahwa interaksi antar pelanggan dan pemberi pelayanan, dokter, perawat, dan lain-lain memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan interaksi medis. Serta, namun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pemberian pelayanan di bidang kesehatan melalui Kementerian Kesehatan bersama dengan Institutional Care Division atau ICD. Yang kedua, terkait dengan variabel iklim pelayanan juga mempengaruhi proses koproduksi dalam pelayanan kesehatan serta membentuk partisipasi pelanggan dalam pelayanan. Kemudian, akses terhadap informasi berupa gender dan pendidikan tidak begitu berpengaruh terhadap kepatuhan interaksi terhadap kepatuhan medis. Jadi selanjutnya saya menjelaskan tentang diskusi dan implikasi. Temuan menunjukkan hubungan yang kuat antara konteks sosial di mana sifat interaksi, iklim layanan, dan akses ke fasilitas kesehatan, dan partisipasi pelanggan dalam layanan dan kepatuhan mereka terhadap instruksi medis. Dari perspektif teori kognisi sosial, penelitian ini telah menetapkan bahwa perilaku pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh konteks sosial, yaitu sifat interaksi, iklim pelayanan, dan akses ke fasilitas kesehatan, dan berkontribusi secara signifikan pada produksi bersama domain konseptual. Penelitian sebelumnya oleh Dilande tahun 2004, oleh Dong 2008, dan Edvardson tahun 2011 menunjukkan bahwa peran pelanggan dan konteks sosial dapat memotivasi dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses produksi bersama, terutama dalam lingkup penyedia pelanggan. Slide. Sebaliknya, iklim pelayanan dan konteks sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap peran pelanggan. Iklim layanan mendorong pelanggan berpartisipasi dalam co-production layanan. Kami berpendapat bahwa isyarat sosial, pola perilaku, dan sikap penyedia layanan untuk secara jelas mendefinisikan peran mereka dalam pertukaran layanan. Sebagai kelanjutan dari literatur tentang koproduksi khususnya di kesehatan, penelitian ini berpendapat bahwa tidak ada perbedaan kondisi kesehatan pelanggan, baik akut ataupun kronik, dan partisipasi mereka dalam koproduksi layanan dan kepatuhan terhadap instruksi medis. Slide. Implikasi manajerial. Kesehatan adalah layanan yang sangat partisipatif dan keberhasilan hasil mengenai keadaan kesehatan pelanggan bergantung pada keaktifan partisipasi mereka. Konseptualisasi tentang koproduksi menunjukkan bahwa konteks sosial yang didorong oleh iklim layanan, sifat interaksi, dan akses ke informasi kesehatan mempengaruhi partisipasi pelanggan dalam koproduksi layanan, kejelasan peran mereka, dan kepatuhan terhadap perawatan instruksi medis. Manajer harus memperhatikan tingkat iklim layanan yang mendapatkan tanggapan positif dari pelanggan untuk memicu keinginan mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan produksi mereka. Oleh karena itu, layanan penyedia, yaitu perawat, dokter, profesional kesehatan lainnya, harus termotivasi untuk menciptakan iklim layanan yang ramah untuk terlibat dengan pelanggan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam konsultasi. Slide.
Ini menunjukkan bahwa isyarat sosial, norma, prosedur, dan motif pelayanan penyedia berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan perilaku kepatuhan dari pelanggan kesehatan. Dalam menanggapi perilaku ini, layanan kesehatan profesional harus berorientasi sesuai perspektif mereka untuk lebih memahami pelanggan dan khususnya pola yang muncul dalam perilaku dan sikap. Misalnya, providing lingkungan yang berusaha untuk memberdayakan dan mendorong pelanggan untuk berbagi pandangan mereka sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan mengambil tanggung jawab dalam mengelola kondisi mereka sendiri. Slide. Selanjutnya untuk keterbatasan dan penelitian masa depan. Slide. Sistem perawatan kesehatan dan perspektif pelanggan mungkin berbeda dari negara lain. Meskipun kerabat variasi di antara kelompok pelanggan dan kaitannya dengan jenis kesehatan mereka, kondisi mereka, mau akut maupun kronis diperiksa, jangka panjang hubungan antara koproduksi dan perilaku kepatuhan tidak dipertimbangkan. Penelitian lebih lanjut didorong untuk meneliti secara dekat aspek dengan dokter mereka. Dalam studi tersebut, faktor-faktor seperti penyedia atribut, misalnya kemampuan beradaptasi, daya tarik, dan lain-lain, keyakinan dan perspektif perasaan pelanggan, emosi pelanggan, antara lain dapat berpihak. Atas partisipasi teman-teman kelompok 4. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.